Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk masuk mengisi rapor PKL, silakan masuk ke web e-raport. Kemudian masuk ke akun Bapak Ibu masing-masing. Bila telah masuk login ke akun Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu silakan masuk ke referensi. Kemudian Bapak Ibu lihat ke capaian pembelajaran untuk PKL. Nah, sebelum kita melihat ke capaian pembelajaran ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di PKL itu ada 4 elemen yang harus ada. Yang pertama, itu ada elemen internalisasi dan penerapan soft skill. Bapak Ibu perhatikan di capaian pembelajaran apakah elemen internalisasi dan penerapan soft skill itu ada. Nah, di sini ada. Kemudian kita lihat aktif. Nah, ini ada juga. Nah, pastikan bahwa elemen tersebut aktif. Kemudian kita lihat elemen yang kedua. Elemen yang kedua yaitu penerapan hard skill. Nah, penerapan hard skill pun Bapak Ibu perhatikan di sini apakah penerapan hard skill juga sudah aktif. Nah, di sini ada penerapan hard skill itu sudah aktif. Kemudian lihat elemen yang ketiga, peningkatan dan pengembangan hard skill. Ini juga Bapak Ibu cari, di sini juga sudah ada dan ini sudah aktif. Kemudian elemen yang keempat yaitu penyiapan kemandirian berwirausaha. Bapak Ibu pastikan bahwa penyiapan dan kemandirian berwirausaha di capaian pembelajaran ini pun aktif. Nah, keempat elemen ini di capaian pembelajaran pada akun saya itu semuanya sudah aktif. Bila sudah Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu beralih ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini patokannya berdasarkan tempat magang peserta didik masing-masing. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mendapatkan data peserta didik yang magang di magang tempat bimbingan Bapak Ibu. Jadi seperti pada saya dengan akun @etiwaningsi itu ada 3 tempat peserta didik magang, yaitu Bank Rakyat Indonesia, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kominfo. Dan pastikan Bapak Ibu tahu peserta didik yang magang di Bank Rakyat Indonesia itu peserta didik yang berasal dari jurusan mana saja dan kelas mana saja. Begitu juga dengan tempat magang yang lain. Yang pertama, untuk di elemen internalisasi dan penerapan soft skill, yaitu pada capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas, antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab, etos kerja, bekerja secara mandiri dan atau secara tim, kepedulian sosial, lingkungan, ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja. Itu tujuan pembelajarannya adalah menerapkan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, di sini Bapak Ibu, karena di sini disuruh menuliskan tempat PKL, jadi nanti ini menyesuaikan tempat PKL peserta didik yang akan Bapak Ibu isi beri nilai. Contohnya seperti ini. Di sini tujuan pembelajaran untuk tempat PKL di BRI itu belum saya masukkan, jadi tinggal kita masukkan tambah data. Kemudian pilih tingkatan kelas 12. Kemudian rombongan belajar layanan perbankan 1. Kemudian pilih capaian pembelajaran, pilih dulu mata pelajarannya komputer akuntansi. Kemudian pilih kompetensi yang tadi sudah kita. Nah, ini yang pertama, bahwa peserta didik mampu menerapkan etika komunikasi secara lisan sampai di dunia kerja ini. Peserta didik mampu menerapkan etika komunikasi secara lisan dan tulisan.
dan bla bla sampai terakhir. Ini CP-nya. Nah, untuk memasukkan TP, maka Bapak Ibu sebelumnya unduh template. Unduh template-nya. Nah, setelah terunduh template, kemudian Bapak Ibu isi tujuan pembelajaran pada template ini. Jadi di sini tujuan pembelajaran untuk elemen pada akhir fase F yang sampai ke dunia kerja ini yaitu menerapkan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Menerapkan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Menerapkan soft skill dalam dunia kerja. Tulis tempat kerjanya di Bank Rakyat Indonesia dalam kurung BRI. Nah, setelah ini Bapak Ibu simpan. Kemudian Bapak Ibu upload. Bapak Ibu upload. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Nah, ini akan muncul. Jadi untuk internalisasi dan penerapan soft skill untuk tujuan pembelajaran itu untuk yang Bank BRI itu sudah masuk. Kemudian untuk yang capaian pembelajaran yang kedua, pembelajaran yang kedua yaitu penerapan hard skill. Capaiannya adalah peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai dengan pos yang berlaku di dunia kerja. Bapak Ibu tambah data, kemudian cari tingkatan kelas 12, kemudian rombel masih di perbankan, kemudian mata pelajaran komputer akuntansi. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis sesuai dengan pos yang berlaku di dunia kerja. Ini yang kedua, peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan yang sesuai dengan pos yang berlaku di dunia kerja. Ini pilihannya yang kedua. Sama, Bapak Ibu unduh dulu template-nya. Unduhan template. Kemudian Bapak Ibu isi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu ambil dari ini yang kedua, menerapkan norma, pos dan K3LH yang ada pada dunia kerja. Menerapkan norma, pos, K3LH yang ada pada dunia kerja di Bank Rakyat Indonesia BRI. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu ambil langsung sini, menerapkan norma, pos dan K3LH yang ada pada dunia kerja. Kemudian Bapak Ibu simpan. Dan ini Bapak Ibu kembali upload. Bapak Ibu kembali upload. Nah, ini diupload. Nah, ini berhasil tersimpan. Nah, ini akan muncul penerapan hard skill untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, peningkatan dan pengembangan hard skill, di mana CP-nya adalah peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai dengan konsentrasi keahlian. Sama caranya, Bapak Ibu tambah data, kemudian cari tingkatan kelas, cari rombel, layanan perbankan, mata pelajaran komputer akuntansi. Kemudian capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru dan atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai dengan konsentrasi keahlian. Kemudian sebelum Bapak Ibu upload, unduh dulu template-nya. Sudah diunduh, Bapak Ibu isi template ini dengan tujuan pembelajaran.
yang ada di POM. Nah, ini menerapkan kompetensi teknis. Nah, ini kompetensi teknis di bidang apa yang sudah dipelajari di sekolah dan atau baru dipelajari pada dunia kerja pada tempat PKL. Nah, kita copy boleh. Jadi menerapkan kompetensi teknis ditambahi di bidang perbankan yang sudah dipelajari di sekolah dan atau yang baru dipelajari dunia kerja. Ini ditambahi di Bank Rakyat Indonesia dalam kurung BRI. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian disimpan. Kemudian kita upload. Tempat tadi 12 suku. Ini tertutup tadi. Perbankan. Tadi yang kita pilih tadi CP yang ketiga. Kemudian kita upload. Ini yang kita upload. Nah, data berhasil tersimpan. Nah, ini masuk sudah. Kemudian yang terakhir yang akan kita masukkan adalah penyiapan kemandirian berwirausaha, yaitu CP-nya peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri. Sekarang sama seperti tadi, kita tambah data tingkatan kelas 12. Kemudian rombongan belajar perbankan, capaiannya mitra akuntansi. Kemudian capaiannya adalah peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri. Sama, kita unduh dulu template. Kita buka template-nya untuk diisi dengan TP. TP-nya kita ambil dari ini, memahami alur bisnis dunia kerja tempat PKL dan wawasan kewirausahaan. Memahami alur bisnis dunia kerja tempat PKL dan wawasan kewirausahaan. Alur bisnis dunia kerja di Bank Rakyat Indonesia dan wawasan kewirausahaan. Bila sudah dimasukkan tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu simpan. Kemudian Bapak Ibu upload. Bapak Ibu upload kembali. CP-nya tadi yang ke-4. Bapak Ibu upload template yang sudah yang barusan Bapak Ibu isi. Ini tersimpan. Nah, ini keempat elemen ini sudah kita isi. Tadi sudah saya katakan bahwa kita harus punya data untuk di satu tempat magang siswa, di industri magang siswa itu ada berapa kompetensi anak yang ada di situ.
Nah, kebetulan di Bank Rakyat Indonesia yang magang di situ itu tidak hanya dari kompetensi, dari konsentrasi keahlian perbankan, tapi ada juga anak akuntansi 1. Maka di sini saya mapping rombel. Saya tambahkan untuk akuntansi 1. Jadi rombongan belajar akuntansi 1. Karena di BRI tidak hanya anak perbankan yang magang, tapi juga ada anak akuntansi 1. Sudah, tutup. Kemudian untuk yang kedua, elemen yang kedua juga saya mapping untuk anak akuntansi 1. Akuntansi 1. Kemudian begitu juga dengan elemen yang ketiga pada Bank BRI, saya mapping juga untuk anak akuntansi 1. Karena kebetulan yang magang di Bank BRI tidak hanya anak perbankan, tapi ada anak akuntansi 1. Tuh. Di elemen yang keempat pada Bank BRI itu juga ada saya mapping untuk anak akuntansi 1, karena memang di Bank BRI ada anak perbankan dan anak akuntansi 1. Tutup. Nah, ini sudah muncul untuk yang magang di Bank BRI itu elemennya sudah saya mapping, tujuan pembelajaran juga sudah dimasukkan atas Bank BRI, dan mappingnya itu untuk anak perbankan dan untuk anak akuntansi 1. Sekarang kita lanjut untuk yang magang di di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kebetulan yang magang di Badan Pemeriksa Keuangan itu anak dari kelas, semua dari kelas yang sama, dari kelas akuntansi 2. Jadi caranya sama, tambah data, tingkatan kelas 12, kemudian rombongan belajar akuntansi 2. Mata pelajarannya muncul komputer akuntansi. Kemudian CP-nya sama seperti tadi. Kita mulai dari elemen yang pertama, yaitu mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas, antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab, etos kerja, bekerja secara mandiri, dan atau bekerja dalam tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap K3LH, POS yang berlaku di dunia kerja. Sama seperti tadi, Bapak Ibu unduh template, karena template-nya akan beda dengan template dari perbankan. Ini unduh template. Bapak Ibu isinya sebenarnya sama dengan template yang tadi, tapi tidak bisa menggunakan template yang punya perbankan. Jadi Bapak Ibu menerapkan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bapak Ibu tulis, ketik ulang, menerapkan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja di Badan Pemeriksa Keuangan dalam kurung BPK. Seperti ini. Jadi akan ada beda di nama tempat kerja. Simpan. Setelah Bapak Ibu simpan, kemudian Bapak Ibu upload. Bapak Ibu upload sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk di sini akan muncul. Sama, kemudian untuk yang elemen kedua, Bapak Ibu sama tetap cari tingkatan kelas, kemudian rombongan belajar akuntansi 2, mata pelajaran komputer akuntansi, kemudian capaian pembelajarannya di elemen yang kedua, yaitu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan. Nah, ini sesuai dengan yang di sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti lihat di sini sama dengan di sini.
Nah, kemudian Bapak Ibu sama seperti tadi unduh template. Kemudian Bapak Ibu isi. Bapak Ibu isi dari tujuan pada elemen yang kedua, yaitu menerapkan norma POS dan K3LH yang ada pada dunia kerja. Menerapkan norma POS dan K3LH yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Simpan, kemudian Bapak Ibu upload. Bapak Ibu upload. Ini berhasil, akan muncul. Kemudian tambah data untuk yang ketiga. Rombongan belajarnya akuntansi 2, mata pelajarannya komputer akuntansi, kemudian capaian pembelajaran. Yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru dan atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian. Jadi di sini Bapak Ibu cari peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru ini. Kemudian Bapak Ibu unduh template-nya. Dibuka template-nya. Kemudian Bapak Ibu isi tujuan pembelajaran. Sesuai dengan yang di sini, menerapkan kompetensi teknis yang sudah dipelajari di sekolah dan atau baru dipelajari pada dunia kerja. Agak panjang, jadi saya copy. Nah, ini saya copy. Nah, ini kompetensi teknis di bidang karena yang magang ini anak akuntansi di bidang akuntansi pemerintah, karena magangnya di pemerintahan, yang sudah dipelajari atau belajar baru dunia kerja. Tempat PKL-nya ditulis pada Badan Pemeriksa Keuangan. Balik ke Kernel Match. Kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, bila sudah upload lagi, sama seperti tadi diupload. Nah, ini sudah tersimpan. Ini akan muncul, sudah muncul 3, tinggal satu lagi untuk AK2 di elemen yang keempat, elemen yang terakhir, yaitu elemen penyiapan kemandirian wirausaha. CP-nya adalah peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri. Sekarang kita cari kelas 12, akuntansi 2, mata pelajarannya komputer akuntansi. CP-nya yang keempat, peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri. Bapak Ibu unduh template, kemudian Bapak Ibu buka, template-nya diisi dari sini tadi. Memahami alur bisnis dunia kerja, tempat PKL dan wawasan kewirausahaan. Memahami alur bisnis Badan Pemeriksa Keuangan dan wawasan kewirausahaan. Simpan, Bapak Ibu simpan, kemudian diupload.
Di-upload. Nah, di sini untuk 2 tempat magang, yaitu di Bank BRI dan di Badan Pemeriksa Keuangan, sudah saya mapping untuk masing-masing TP-nya. Sekarang kalau sudah di TP, kita akan masuk ke penilaian di praktek kerja lapangan. Jadi Bapak Ibu langsung masuk ke bagian praktek kerja lapangan. Baiklah Bapak Ibu, apabila di tujuan pembelajaran itu sudah disetting dan di mapping kelas untuk tiap-tiap industri tempat anak Bapak Ibu magang, maka sekarang kita masuk ke PKL, praktek kerja lapangan. Kemudian di perencanaan, klik perencanaan. Nah, bila sudah masuk di klik perencanaan, maka kita di sini masih kosong Bapak Ibu. Kita klik tambah data. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah tahu nama instruktur dari tempat peserta didik Bapak Ibu magang. Pertama, pilih kelas 12, kemudian rombongan belajar layanan perbankan, karena saya akan masukkan Dudi dari Bank BRI. Pilih Dudi. Nah, di sini sudah masuk, karena tadi di tujuan pembelajaran sudah Bapak Ibu mapping untuk Bank BRI itu di Dudi di layanan perbankan. Kemudian perjanjian kerjasamanya Bapak Ibu pilih PKL, praktik kerja lapangan. Tanggal mulai itu di tanggal 15 Juli. Itu perhatikan Bapak Ibu, di tanggal 15 Juli. Kemudian tanggal berakhir itu di 31 Desember. Ini Bapak Ibu. Kemudian nama lengkap instruktur. Nama lengkap instruktur di Bank BRI itu adalah Rita Sahara. Nah, bila instrukturnya mempunyai NIP, ini terutama untuk instruktur yang berasal dari pemerintahan, biasanya ada NIP. Tolong silakan Bapak Ibu untuk ditampilkan NIP yang ada pada instruktur tersebut. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran, Bapak Ibu pilih tujuan pembelajaran yang Bapak khususkan untuk Bank BRI. 1, kemudian 2 yang ada Bank BRI, 3, kemudian nah ini satu lagi 4 ya. Jadi menerapkan norma POS K3LH pada Bank BRI, kemudian alur bisnis Bank BRI, kemudian menerapkan soft skill di Bank BRI, menerapkan kompetensi teknis di bidang perbankan yang sudah dipelajari di Bank BRI. Kemudian kalau sudah sampai ke tujuan pembelajaran, Bapak Ibu simpan. Rencana pembelajarannya sudah muncul. Nah, di sini jumlah peserta dari layanan perbankan yang magang di Bank BRI itu ada 3. Bapak Ibu bisa lihat nama peserta didik. Detail, Bapak Ibu klik detail. Nah, ini ada nama anaknya Angelia Valentina, Dea Alisa, dan Saukila Amandita. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, bahwa di Bank BRI itu yang magang tidak hanya anak dari layanan perbankan, tapi juga ada anak dari akuntansi 1. Maka saya tambah data dulu. Tingkatan kelas 12. Kemudian rombongan belajar akuntansi 1. Kemudian pilih Dudi. Nah, Dudinya di akuntansi 1 tadi ada anak dari Dinas Komunikasi sama ada anak dari Bank BRI. Saya klik Bank BRI. Kemudian PKL. Kemudian tanggal mulai sama seperti tadi di 15 Juli. 15 Juli. Tanggal berakhir itu di 31 Desember. Nama lengkap instruktur masih sama karena berasal dari industri yang sama. Sahara, tidak ada NIP. Pilih TP-nya 2, 3, kemudian 4. Nah, ini. Kemudian disimpan. Nah, ini akan muncul anak yang magang di Bank BRI berasal dari akuntansi 1. Ini detailnya Bapak Ibu bisa lihat namanya. Namanya Nurul Handayani. Itu Bapak Ibu.
Kemudian saya juga buat tambah data perencanaan penilaian PKL untuk di akuntansi 2, karena tadi saya sudah setting di tujuan pembelajarannya untuk akuntansi 2 sudah saya setting. Tingkat kelas, kemudian kelas 12 sama seperti tadi. Rombongan belajarnya akuntansi 2. Dudi akuntansi 2 itu ada di BPK, kemudian PKS, bentar Bapak. Tanggal mulai tanggal 15 Juli sama seperti tadi, 15 Juli. Kemudian tanggal berakhir 31 Desember. Nama lengkap instruktur ini bisa Bapak Ibu minta dari anak yang magang di tempat tersebut. Robiansa SE, NIP. Nah, ini Bapak Ibu masukkan karena NIP dari pemerintahan tuh biasanya ada 1677 06 22 2007 011001. Nah, ini di BPK, maka Bapak Ibu klik BPK. Nah, ini BPK 2, kemudian 3, 4. Ini untuk yang di BPK. Kemudian simpan. Ini masuk. Di sini akan Bapak Ibu lihat detail nama peserta didik yang magang di BPK. Nih sama. Tutup. Bila sudah tutup, dan bila sudah Bapak Ibu rancang perencanaan penilaian PKL, maka sekarang Bapak Ibu masuk ke penilaian. Bapak Ibu pilih tingkat kelas 12. Pilih rombongan belajar. Bapak Ibu pilih layanan perbankan. Yang pertama saya layanan perbankan, kemudian masuk ke dudinya. Di sini langsung tersetting Bank BRI. Nah, di sini akan muncul nama-nama anak tadi yang magang di Bank BRI dari layanan perbankan. Ini tinggal Bapak Ibu memberikan nilai yang nanti berasal dari dudi ditambah dengan hasil presentasi dan juga deskripsinya. Juga bisa kita masukkan nilai dari akuntansi 1 yang tadi juga magang di Bank BRI. Nah, Nurul Handayani sama seperti tadi. Kemudian dari akuntansi 2, ini dudi tempat magangnya adalah di BPK, akan otomatis keluar nama-nama siswanya, tinggal Bapak Ibu masukkan nilainya, kemudian Bapak Ibu simpan. Kemudian bila nilai sudah masuk, Bapak Ibu masukkan contoh layanan perbankan Bank BRI. Bapak Ibu masukkan data sakit, izin dan alpa berdasarkan laporan dari industri tempat anak Bapak Ibu magang. Kemudian terakhir, daftar nilai akan muncul bila Bapak Ibu telah menyelesaikan semua penilaian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya buat tutorial pengisian rapot untuk PKL ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin.